Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 semuanya? Semoga sehat selalu. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring matematika pada materi bilangan pecahan. Sebelum kita mempelajari mengenai pecahan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu pecahan. Kalian pasti pernah memakan sepotong pizza. Di gambar ada sepotong pizza yang dibagi menjadi 6 bagian. Nah, apa hubungannya dengan pecahan? Ternyata pecahan adalah bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam matematika terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan kemudian penyebut berada di bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi membandingkan pecahan. Di sini diberikan contoh 7/9 dibandingkan dengan 8/6 dan 2013/2014 dibandingkan dengan 2015/2016. Bagaimana caranya? Mari simak penjelasan berikut. Untuk cara yang pertama, jika penyebutnya sama. Nah, di sini dicontohkan 7/6 dibandingkan dengan 8/6. Kan penyebutnya sudah sama. Artinya kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 7 dengan 8 lebih besar 8. Maka 7/6 lebih kecil dari 8/6. Cara kedua untuk penyebut yang berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Bisa dengan kita kalikan atau kita bagi penyebutnya. Kemudian yang langkah kedua, kita cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Setelah kita dapatkan penyebut yang sama, baru kita bisa bandingkan dua pecahan tersebut. Untuk bilangan pecahan yang relatif kecil bisa memakai cara ini, tetapi untuk bilangan pecahan yang relatif besar tidak akan efektif memakai cara seperti ini. Bagaimana caranya? Kita simak caranya berikut. Cara yang ketiga dengan mengalihkan silang antara penyebut dan pembilang. Nah, ini cara yang efektif untuk bilangan pecahan yang relatif besar. Di sini dicontohkan 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Jadi kita kalikan saja 1 dikali 6, kemudian dibandingkan dengan 1 dikali 4. Karena 6 lebih besar dari 4, maka 1/4 lebih besar dari 1/6. Mengurutkan bilangan pecahan. Nah, caranya yang pertama, langkahnya kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian setelah sama, kita kalikan penyebutnya dengan masing-masing pembilang. Kemudian yang ketiga baru kita urutkan pembilang sesuai dengan perintah yang diminta. Bisa dimulai dari yang terkecil atau terbesar. Jadi ingat, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian dikalikan dengan masing-masing pembilang, kemudian baru kita urutkan pembilangnya sesuai perintah yang diminta. Kita masuk operasi hitung pecahan. Sama dengan operasi hitung bilangan bulat, dalam pecahan juga ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Tapi bagaimana proses dalam pecahan? Mari simak penjelasannya. Pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita samakan dulu penyebutnya, kemudian yang kedua kita kalikan dengan pembilang, kemudian yang ketiga baru kita kurangkan atau kita jumlahkan pecahan tersebut. Kemudian perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan, kalian dapat langsung mengalihkan penyebut dan pembilangnya. Contohnya di sini 2/6 dikali 3/4. 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian 6 dikali 4 hasilnya 24. 6/24 kita sederhanakan menjadi 1/4. Untuk operasi hitung selanjutnya yaitu pembagian pecahan, ya sama dengan perkalian, tapi bedanya di pembagian, di bilangan keduanya kita balik penyebut dan pembilangnya. Contohnya di sini 2/6 dibagi 3/4. 2/6-nya tetap, kemudian dikali 3/4 kita ubah menjadi 4/3. 2 dikali 4 hasilnya 8, kemudian 6 dikali 3 hasilnya 18.
8/18 kita sederhanakan menjadi 4/9. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pada pecahan, sama langkah-langkahnya dengan penyelesaian operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Sekian untuk pertemuan hari ini, semoga Allah paling manfaat dan berkah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.